Saudara Ibu Do Mahardika, SPD MSI, dibuka oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan Om Alwinamastu, Sidang Akademik Universitas Indo-Indonesia dengan acara ujian terbuka promosi doktor atas nama Saudara Ibu Do Mahardika, SPD MSI, saya nyatakan resmi dibuka. Selanjutnya saya akan menanyakan kesiapan kepada Promobenus. Apakah Saudara Promobenus sudah siap untuk mengikuti ujian? Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan sidang, atas asam pertuahan Rahayu Sang Yang Widiwasa, saya siap mengikuti ujian promosi doktor. Selanjutnya kami persilahkan kepada promotor untuk memperkenalkan Promobenus kepada hadirin. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pimpinan sidang dan seluruh anggota Dewan Penguji yang saya hormati, Promobenus bernama Ibu Do Mahardika, SPD MSI, tempat tanggal lahir kalian 6 Agustus 1988, pekerjaan dosen pada Prodi Ilmu Komunikasi di STAD Empuk Utara yang sekarang menjadi institut. Ibu Do Mahardika memiliki seorang istri bernama Luh Deni Aryoni SPD dengan 2 putra. Anak pertama putu Kana Mahardika Dipa, anak kedua Kadek Tantra Mahardika Suyatnya. Putu Mahardika putra dari Bapak Ketut Panecer dan Ibu Nimade Nadi. Riwayat pendidikan Saudara Promobenus mengenyam pendidikan S1 Pendidikan Agama Hindu pada STK IP Agama Hindu Singaraja tahun 2011. Tahun 2013 S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan UNI Denpasar. Pada tahun 2024 S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan UNI, mestinya bukan 2024 ya, masuknya 2021. Demikian riwayat Promobenus dapat saya perkenalkan kepada hadirin seluruhnya. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Berikut saya akan perkenalkan Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Saudara Ibu Do Mahardika, SPD MSI sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Dera Imade Jambia CMS sebagai Ketua, saya sendiri. 2. Profesor Dr. Ibu Do Geger SAMU sebagai Sekretaris. 3. Profesor Dr. Dr. Kuswidi Yuda Tribuna MS sebagai Promotor. 4. Dr. Ida Ayu Ketut Surya Wahyuni SOS MSI sebagai Co-Promotor. 5. Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN sebagai anggota penguji eksternal. Hari ini beliau tidak bisa hadir. 6. Profesor Dr. Iketut Sudil MSI sebagai anggota. 7. Profesor Dr. Iwayan Sukuyase MSI sebagai anggota. 8. Profesor Dr. Dera Ida Ayu Komang Arniadi MAG sebagai anggota. 9. Dr. DRS Igusti Bagus Wirawan MSI sebagai anggota. 10. Dr. Igusti Agung Paramita SAG
MSI sebagai anggota, dan 11 Dr. DRS Putu Sarjana MSI sebagai anggota. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Saudara Promovenus untuk memaparkan isi disertasi selama 15 menit, dimulai setelah pedal membunyikan tongkat kebesaran tanda mulai. Kepada pedal, saya minta untuk membunyikan tongkat kebesaran sebagai tanda awal dan tanda berakhir masa pemaparan. Silakan. Om Swastiastu. Om Yang Swastiastu. Profesor Dr. DRH Imade Damriase MS sebagai ketua. Yang saya hormati Profesor Dr. Iputu Gel SH Hum sebagai sekretaris. Profesor Dr. Ide Bagus Gede Yuda Tribuna MS sebagai promotor. Yang saya hormati pula Dr. Ide Ayu Ketut Surya Wahyudi SOS MSI sebagai co-promotor. Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN sebagai anggota eksternal. Kemudian Profesor Dr. Iketut Sude MSI sebagai anggota. Profesor Dr. Iwayan Sukayase MSI sebagai anggota. Profesor Dr. DRA Ide Ayu Komen Arniati MAG sebagai anggota. Dr. DRS Igusti Bagus Wirawan MSI sebagai anggota. Kemudian Dr. Igusti Agung Paramita SAG MSI sebagai anggota, dan Dr. DRS Iputu Sarjana MSI sebagai anggota serta hadirin yang saya banggakan. Mohon izin saya mempresentasikan disertasi yang berjudul Pemertahanan Identitas Kultural Baliage di Desa Julah, Kecamatan Tejabula, Kabupaten Buleleng. Next. Julah adalah desa Baliage. Itu dicerminkan berdasarkan ciri-ciri yang diklasifikasikan oleh Thomas Luther. Yang pertama, tidak membakar mayat. Kemudian kesamen atau egaliter. Kemudian tidak menggunakan pendeta atau silih untuk mukut. Yang selanjutnya, tidak menggunakan mantra, melainkan hanya menggunakan atau sesompengan. Selain itu, struktur masyarakat menggunakan konsepsi uluwafat sebagai pemilihan karena atas dasar senioritas perkawinan. Julah juga terlihat secara fisikal, yaitu bagaimana tradisi perkawinan kejulahan, mapak, maliannya, ngangkit, dan lebih mengedepankan perkawinan endogami. Begitu juga secara aspek kultural, masyarakat Julah memiliki tradisi yang berupa bagaimana penggunaan bahan yang sangat sederhana, menggunakan sanggah kemulan, kemudian melaksanakan ritual pasca perkawinan, mulai dari memarat, opau, nyalti, kemudian dan sebagainya, termasuk musabur dan sebagainya. Next. Nah, selain itu Julah juga mengalami proses indoktrinasi di Julah. Itu dibuktikan dengan terbitnya berbagai macam keputusan PADI yang mengatur bagaimana sistem keagamaan secara umum. Termasuk juga dilibatkan desa Julah dalam berbagai ajang lomba desa. Itu juga membuat Julah mengalami berbagai macam proses indoktrinasi. Kemudian lahirnya Pergub nomor 4 tahun 2020 yang lebih mengedepankan aspek penyeragaman, termasuk pendidikan formal yang terjadi. Ada upaya transformasi pendidikan agama Hindu baik dari dasar, kemudian menengah dan tinggi, serta upaya transformasi agama dan budaya di desa Julah. Next. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah yang dipaparkan. Pertama, mengapa terjadi pemertahanan identitas kultural Baliage di desa Julah? Kemudian bagaimana media pemertahanan identitas kultural Baliage di desa Julah? Dan yang ketiga, apa implikasi pemertahanan identitas kultural Baliage di desa Julah terhadap kehidupan sosiologi? Next. Ada 11 kajian pustaka yang saya gunakan, yakni dari bukunya Thomas Luther, kemudian bukunya Brigita House, seorang antropolog yang banyak meneliti tentang Baliage, baik itu di Sembilan dan Julah, kemudian kawasan di Kintamani. Selain itu juga berangkat dari berbagai macam jurnal yang lebih banyak mengupas tentang adat dan tradisi di desa Julah. Next. Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertama, pemertahanan identitas kultural, di mana pemertahanan itu adalah upaya kemampuan untuk mempertahankan, mengatasi segala tantangan dan hambatan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian identitas kultural yang dimaksud yaitu secara fisikal atau kejulahan dan kultural, yaitu unsur-unsur budaya.
Sedangkan Baliage ini mengacu pada Thomas Hooker yang menyebut bahwa orang Baliage itu tidak membakar orang meninggal, kesamen, tidak berkonsultasi dengan pendeta, tidak menggunakan mantra, tidak memilih pemimpin berdasarkan kecerdasan. Next. Kemudian ada 6 teori yang digunakan. Pertama, teori identitas budaya yang dikaitkan dengan lebih dahuluan untuk membedah masalah pertama. Kemudian teori sosialisasi yang dikaitkan dengan teori otoritas untuk membedah masalah kedua. Kemudian teori resistensi dan teori motivasi untuk membedah masalah yang ketiga. Next. Nah, pendekatan yang digunakan lebih ke etnografi, peneliti bagaimana mempelajari secara mendalam. Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan ada 5 alasan bertahannya identitas kultural Baliage di Desa Julang. Yang pertama, kesadaran politik yang tinggi. Itu dicerminkan bagaimana masyarakat Julang sangat mengedepankan konsep atau ideologi dari Trihita Karana. Kemudian masyarakat Julang terlihat dengan karakter kuat dan tidak mau diintervensi oleh pihak luar. Kemudian masyarakat Julang sangat menghormati berbagai macam sanksi karena itu dampaknya itulah kepada sanksi niscaya. Yang ketiga, yang keempat, solidaritas kuat melalui konsep menyambut budaya. Yang kelima, menjunjung tinggi egalitarianisme atau kesamaan. Itu juga terlihat dari bagaimana masyarakat Julang membangun rumah adat, pembagian terutama pekarangan air tanah ayahan desa, dan itu berdasarkan konsep sebagai desa tegak. Nah, selanjutnya secara pemertahanan fisikal dan kultural, yaitu upacara kejulahan melalui prosesi mapak, nancik, dan maliannya. Itu ibaratnya sebagai pemurnian agar DNA kejulahan itu tetap terjaga. Jadi masyarakat yang menikah keluar wajib dijulahkan. Begitu juga masyarakat yang mengambil orang dari luar wajib juga dijulahkan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kultural yang lain adalah upacara pasca perkawinan. Mereka yang sudah menikah wajib menjalani prosesi meparak, mepaung, nyampi, melis bunga, kemudian undangan nemah, kemudian bukan megamun. Nah, selain itu juga kalau itu tidak dilaksanakan, maka ritual ngaben itu tidak bisa dilaksanakan. Termasuk jika yang bersangkutan sudah meninggal, maka akan dibebankan pada keturunan selanjutnya. Selain itu juga secara kultural itu terlihat dari bagaimana peran dari Juru Balian sebagai pemimpin ritual secara rumah tangga, yaitu secara keluarga internal atau keluarga batin. Selain itu secara sanksi setahun, masyarakat di Julang mereka diikat oleh awe-gawe, dresden, kemudian sanksi-sanksi yang lain yang membuat mereka menjadi memahami bagaimana upaya untuk membentengi desa adat agar tetap lestari. Kemudian peran sentral Desa Tegak melalui status keanggotaan Desa Tegak, sistem pemerintahan Desa Tegak itu menunjukkan bagaimana kedaulatan Desa Tegak. Nah, selain itu pemertahanan yang sifatnya esensialisme dan konstruktivisme itu juga terlihat di Desa Julang. Secara esensialisme atau given, masyarakat sudah diwarisi berbagai macam tradisi oleh para leluhurnya, maka mereka wajib untuk meneruskan karena sifatnya sudah given. Mulai dari berbagai ritual hidup, kejulahan, pasca perkawinan, ritual musyawarah. Kemudian ada juga upaya pemertahanan secara final atau konstruktivisme atau inovatif, yaitu dari dibentengnya desa adat melalui sanksi atau awi-awi adat. Next. Nah, ini adalah bagaimana sistem pemerintahan desa adat Julang dibagi menjadi sibak kau, sibak angin, ada cacaran luan, ubayan, bau, dan sebagainya. Next. Ini adalah ritual-ritual di Desa Julang yang masih sangat lestari dengan berbagai sarannya. Next. Sedangkan media pemertahanan identitas kultural Baliage di Julang itu ada 4 aspek. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Enterprise. Yang pertama, keluarga bakti atau kuren. Itu terlihat dari rumah adat, arang perumahan, kemudian kemulan, pohon tebe, dan selanjutnya. Kemudian ritual daur hidup itu dilakukan dari berbagai proses sosialisasi secara turun-temurun. Selanjutnya sangat misi. Kalau di Bali itu Bali Dataran identik dengan sangat daging. Tapi di Julang sangat misi itu diimpun juga oleh hampir 75 kepala keluarga. Dan kata misi itu artinya ada sesuatu yang disusun, baik itu berupa pusaka maupun permata yang disakral. Nah, selain itu terikat garis unsur. Sedangkan seke di Julang itu terikat kesenian sakral. Kemudian ada juga seke yang berkaitan dengan tenun ikat karena digunakan dalam aktivitas ritual. Selanjutnya desa adat, mulai dari sarana prasarana, kuburan, dan sebagainya.
Nah, implikasi pemertahanan identitas kultural Bali Age terhadap kehidupan sosial religi. Yang pertama, resistensi terbuka. Adanya perlawanan, lomba desa dan penolakan Trisaniu. Masyarakat menolak penyeragaman yang dilakukan oleh lembaga adat. Kemudian resistensi tertutup. Masyarakat akomodatif di sekolah, namun mereka resisten di rumah. Misalnya diajarkan Trisaniu maupun membuat canang Bali Gantaran, tetapi di rumah tetap dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan. Tidak ada upaya mencari sorong. Nah, selain itu ada revitalisasi akulturatif. Bagaimana mereka menggunakan konsepsi Trikaya ketiga yang diwariskan oleh kultural. Selain itu ada marginalisasi. Kaum perempuan di sana juga mengalami proses marginalisasi. Mereka tidak dilibatkan dalam sidang dewan desa yang berkaitan pengambilan keputusan. Selain itu ada stereotip. Jadi masyarakat Jula, terutama Uluapan, Kubayang, dan selanjutnya ketika istrinya mengalami sakit dan tidak bisa menjalankan tugas, otomatis harus lengser dan digantikan oleh posisi yang di bawahnya. Selain itu dampak sosiologi dan dampak-dampak yang lainnya. Next. Adapun kesimpulan yang berdasarkan dari pemaparan di atas, yang pertama, bertahan identitas kultural Bali Age di Desa Jula, Kecamatan Tejabula, itu pertama karena kesadaran kolektif yang tinggi. Kemudian yang kedua, karakter kuat dan tidak mau diintervensi, takut sanksi miskale, kemudian solidaritas kuat melalui menyambut raya, kemudian menjunjung tinggi egalitarisme atau kesamaan. Selain itu, ada upaya secara fisikal dan kultural melalui ritual penjelahan, ritual pasca perkawinan, peran desa tegak, peran juru balian, sanksi sekali dan sekali, sedangkan pemertahanan secara esensialisme atau final dan pemertahanan secara inovatif itu juga masih ditemukan di Desa Jula. 4. Media pemertahanan di Desa Jula, yaitu pertama melalui keluarga bakti, sanggah misi, kemudian sekel dan desa adat. Sedangkan implikasi dari pemertahanan identitas kultural itu adalah munculnya resistensi terbuka, tertutup, kemudian akomodatif, revitalisasi dan akulturatif, marginalisasi stereotip dan sosiologis. Temuan fakta bahwa Jula mampu bertahan, terjadi religiisasi makna dalam berbagai ritual seperti atau reduksi pemanaan, misalnya tradisi ngarung dikul. Kemudian endogami masih dijalankan, menghindari poligami dan poliandri. Kemudian rumah adat masih lestari, sangat kemulan menjadi pusat ritual. Next. Kemudian juru balian berperan vital dalam ritual, posisi luapan yang masih kuat, tidak mengalami deprivasi relatif. Kemudian kesannya diikat oleh segel, mulut pinggir masih terjaga dan mengalami revitalisasi akulturatif. Next. Nah, temuan teoritis mengacu pada premis dasar dari Huntington. Jadi berdasarkan dari premis Huntington itu sifatnya mengklarifikasi poin yang ketiga, bahwa proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia telah mencabut masyarakat dari akar-akar identitas lokal yang sudah ada dan lama. Next. Nah, jadi pertama, kondisi ini justru berbanding terbalik di Desa Jula, di mana modernisasi justru tidak terjadi, tidak melibas dan tradisi dan identitas kejulaan. Masyarakat Jula juga tidak mengalami deprivasi relatif. Mereka tidak mengalami kondisi tercerabutan. Justru Jula mengalami bagaimana upaya menunjukkan identitas kejulaannya ketika beradaptasi dengan masyarakat di luar. Kemudian tidak ada perubahan revolusioner secara cepat di Jula. Bahkan masyarakat dalam kehidupan sosial tidak terpengaruh atas tren yang merebak sebagai upaya modernisasi. Yang ketiga, meskipun Desa Jula mengalami gempuran dari luar, namun tidak membuat Jula mengalami perubahan yang menyentuh sendi-sendi adat dan budaya. Next. Secara temuan teoritis menguatkan postulat dari Giddens. Yang pertama, bahwa tradisi dibutuhkan terutama untuk generasi atau regenerasi identitas personal dan kolektif. Nah, selanjutnya, salah satu ciri dari tradisi adalah memiliki penjaga atau guardians yang bertugas melindungi dan menafsirkan agar mudah dipahami secara kontekstual. Nah, penjaga tradisi di Jula bisa perorangan, seperti lihat pada peran yang dimainkan oleh Kubayang dalam struktur luapan. Kubayang memiliki kedudukan yang penting dalam ritual di Jula. Kemudian Kubayang bertindak sebagai pemilik otoritas yang tertinggi dan berhak mengeluarkan simbol-simbol agama dalam masyarakat Jula. Next. Terima kasih. Ini adalah salah satu potret bagaimana secara alamiah masyarakat Jula sangat mengalami penerapan implementasi dari ideologi Tritekarangan. Next. Demikian pemaparan dari saya. Yang terhormat pimpinan sidang serta Dewan Uji.
Mohon maaf kalau ada hal terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi paparan tentang isi disertasi secara singkat disampaikan tepat 15 menit. Kemudian kita lanjutkan pada sesi diskusi. Kepada Fidel dimohon untuk memberikan tanda awal dan tanda akhir setelah 50 menit proses diskusi.